bahwa sering teman-teman lihat kan penjual lidah. Nah, itu apa? Apakah coach itu harus menjadi pengusaha yang sukses? Tapi banyak sekali ya coach-coach ini yang tidak mumpuni. Siap kemen-kemenin, jadi hari ini saya ingin sharing, bertukar pikiran kepada kemen-kemenin semuanya. Terutama untuk para pemula, para anak-anak muda yang interest di bisnis. Apakah mereka itu perlu coach? Apakah mereka itu perlu mentor? Nah, di sini saya ingin memberikan perspektif saya sebagai pengusaha. Terus terang aja memang dalam kondisi ini saya sampai hari ini berusaha pengusaha. Saya belum pernah di mentoring, belum pernah di coach oleh para mentoring ataupun coach atau apapun itu motivator. Jadi di sini saya ingin memberikan perspektif pandangan saya. Nah, jadi itu ada dua. Perlu tidak? Nah, saya tidak bisa menjawab secara pasti. Kadang perlu, kadang tidak. Jadi kalau perlu seperti apa? Nah, jadi kalau perlu, kalau Anda ingin mempercepat Anda dalam menjadi pengusaha. Kalau ingin cepat, ingin jalan pintas, boleh pakai coach, boleh pakai mentor. Tapi kalau Anda ingin agak lama, menyelamin, Anda juga bisa tanpa coach. Yaitu satu tadi, seperti pembahasan saya sebelumnya, Anda bisa mendapatkan ilmu, belajar sendiri dari pengalaman Anda, dari buku, Anda baca buku-buku terkait bisnis, Anda baca majalah-majalah, ataupun itu Google, apapun itu informasi terkait menjadi pengusaha, tata cara berbisnis. Tapi kalau Anda menggunakan coach atau mentoring, otomatis Anda mempercepat proses Anda belajar sendiri itu karena Anda tinggal mengikuti apa yang coach berikan, informasi yang diberikan oleh coach ataupun mentor Anda. Nah, itu ya perbedaannya ya. Dan endingku. Jadi saya melihat dari perspektif itu. Nah, kembali lagi, sering banyak pertanyaan. Apakah coach itu harus menjadi pengusaha yang sukses? Nah, dari pandangan saya, belum tentu. Ya, nanti akan saya bahas lagi selanjutnya. Jadi menjadi coach itu ataupun mentor itu belum tentu dia harus sukses. Belum tentu dia harus menjadi pengusaha sukses dulu baru menjadi coach atau mentor. Nah, nanti saya akan pilih lagi perbedaannya. Itu teman-teman ya. Jadi saya bisa ambil contoh. Jadi coach itu seperti seorang pelatih. Ya kan, melatih, memberikan pandangannya seperti pelatih tinju, pelatih sepak bola. Saya punya data bahwa pelatih-pelatih, ada beberapa pelatih top itu malah tidak berasal dari pemain bola. Maksudnya tidak berasal dari pemain bola yang terkenal. Di sini saya punya data. Ya, salah satunya ini pelatihnya bola sangat top. Satu tuh Jurgen Klopp. Itu pelatih yang tidak berasal dari pemain bola top. Yang kedua itu ada Arsene Wenger. Yang ketiga itu ada Marcelo Lippi. Yang keempat itu ada Jose Mourinho. Yang kelima itu ada Arrigo Sacchi. Itu adalah 5 orang yang tidak berasal dari pesepak bola top. Yang tadi makanya saya bilang, menjadi coach atau mentoring itu belum tentu harus dia sukses dulu, dia punya usaha yang keren dulu. Tidak harus. Itu dari perspektif pandangan saya. Mungkin bisa salah, mungkin bisa benar. Karena ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa untuk menjadi motivator, untuk menjadi ini harus sukses dulu bisnisnya. Harus hebat dulu, tidak harus. Itu dari pandangan saya. Ya, itu bisa kita lihat juga sebagai ahli Feng Shui. Jadi terus terang aja saya percaya sangat Feng Shui karena Feng Shui itu adalah ilmu logika. Bagaimana kita mengetahui posisi-posisi yang cocok dengan energi kita. Nah, kalau melihat dari perspektif bahwa ahli Feng Shui itu bisa memperkaya orang dengan energi-energinya, apakah ahli Feng Shui itu harus kaya? Enggak. Saya banyak melihat bahwa ahli-ahli Feng Shui itu malah enggak kaya.
tapi dia bisa memperkaya orang lain dengan ilmu yang dia dapat. Ya, jadi itu jelasnya. Nah, dan saya ingin compare lagi selanjutnya adalah yang tadi saya bilang bahwa coach mentor itu tidak harus kaya dulu atau punya bisnis yang hebat dulu. Mengapa? Nah, kenapa? Nah, ini yang akan saya bahas bahwa perbedaan antara pengusaha yang menjadi coach atau coach murni. Nah, kalau saya ini terus saja pengusaha, tapi saya juga bisa mengcoach, bisa mementoring anak-anak muda untuk berbisnis. Tapi kekurangannya dari segi saya bahwa saya tidak mempunyai ilmu komunikasi yang baik. Biasa saya mengajarkan kepada anak didik saya itu adalah pengalaman murni dari pengalaman saya sebagai pengusaha. Dan kekurangannya jelas, satu, saya tidak mempunyai ilmu yang mumpuni dalam hal komunikasi, membuat suatu presentasi yang bagus kepada anak didik saya. Itu murni berdasarkan dari pengalaman pribadi saya. Nah, kalau kita compare dengan coach atau mentoring yang memang basicnya tidak berasal dari seorang pengusaha, nah, dia itu mempunyai ilmu dalam komunikasi yang baik. Makanya bisa dilihat ya, banyak coach atau mentoring itu bikin seminar, ya kan, berbayar, ya kan, dia bisa ngajarin orang berbisnis, ngajarin ini A, B, C, D, E, F, G, tanpa dia harus ngerti bisnis. Nah, ilmu yang dia dapat itu adalah dari dia belajar, ya kan, dia belajar dari sekolah, dia baca buku juga, dia terapkan juga kepada orang-orang yang sebelumnya menjadi anak didik dia, otomatis akan menjadi portofolio dia. Jadi itu perbedaan antara kalau di mentoring oleh seorang pengusaha dengan oleh coach asli atau coach yang tidak mempunyai basic pengusaha. Ya kan? Semua ada untung ruginya. Kalau coach yang seperti itu otomatis berbayar kemudian. Ya, kalau langsung belajar sama pengusaha itu rata-rata biasanya gratis. Ya kan? Kita ajarin dari pengalaman-pengalaman kita. Tapi kekurangannya tadi seperti itu, tidak memiliki komunikasi yang baik. Tapi kalau di sisi ini dia memiliki informasi, memiliki presentasi yang luar biasa. Nah, ini yang selalu saya dapat. Tapi dari segi lainnya juga, konsultan itu juga bisa dianggap sebagai coach. Jadi kalau kadang-kadang ada konsultan pajak, ada konsultan akuntansi, ya itu juga salah satu menurut saya adalah salah satu coaching yang biasa pengusaha-pengusaha pakai yang memang dia tidak paham di bidangnya. Nah, kita bisa balik lagi ya, teman-teman bisa paham ya yang dimaksud seperti itu. Nah, kembali lagi poin terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa sering teman-teman lihat kan penjual lidah. Nah, itu apa? Nah, jadi dari yang saya compare dari pengusaha yang meng-coach atau coach yang memang meng-coach, ya kan, prinsip saya adalah semuanya benar, semuanya memiliki keuntungan dan kerugian. Tapi banyak sekali ya coach-coach ini yang tidak mumpuni. Yang tadi dapat dikatakan ada beberapa teman itu adalah mereka ini adalah penjual lidah. Kenapa penjual lidah? Jelas. Yang dimaksud penjual lidah itu adalah mereka ini tidak punya pengalaman, ya kan, tidak punya ilmu, tapi dia bisa ngajarin orang lain. Sedangkan apa yang dia ambil itu hanya mengutip dari orang-orang yang sukses. Dan hasil dari presentasi dia itu dijual. Nah, makanya itu dinamakan adalah penjual lidah. Karena dia tidak punya capability untuk memberikan informasi yang jelas. Dan mereka biasa mendapatkan duit dari jualan lidah, jualan omongan, jualan presentasi. Nah, ini yang mesti dan Endin pahami. Jadi untuk menghindari para penjual lidah itu jelas. Ya kan, kalau kalian langsung belajar ke pengusaha, jelas itu pengusahanya harus dilihat. Pengusahanya punya usaha yang bagus nggak? Itu jelas. Mereka biasa rata-rata yang dari pengusaha itu pasti memiliki track record sebagai pengusaha. Tapi kalau coach yang murni coach atau mentor, kalian harus lihat track recordnya. Kalian harus lihat portofolionya. Pada waktu dia bikin seminar, kita lihat misalnya orang namanya X. Oh, kita dulu lihat X. Oh, X ini pernah sekolah di mana? Punya pengalaman di mana? Pernah mementoring pengusaha siapa yang sukses? Itu boleh ikut seminarnya teman-teman. Tapi kalau dia tidak memiliki track record ilmu yang bagus, tidak pernah mementoringin
salah satu pengusaha menjadi sukses, jelas tidak mempunyai portofolio yang bagus untuk menjadi coach Anda, menjadi mentor Anda. Tapi dia dengan semangat membuka seminar dengan biaya ratusan ribu ataupun jutaan, bahkan puluhan juta. Itu jangan diikutin seminarnya. Itu yang menurut saya dinamakan adalah penjual lidah. Tidak mempunyai kemampuan untuk mementoring, tapi hanya jual kertas. Hanya jual motivasi-motivasi yang tidak berguna. Karena dia tidak mempunyai track record untuk membantu seseorang menjadi pengusaha yang sukses. Ya, jadi sudah jelas ya tadi poin-poinnya yang kemudian ya. Jadi itu yang dinamakan penjual lidah. Tapi ada juga pengusaha yang mempunyai mempunyai ilmu komunikasi yang bagus. Dia bisa merangkap sebagai pengusaha yang sukses dan juga coach mentor yang sukses. Nah, itu masing-masing punya kelebihan. Kalau saya terus terang aja, saya tidak mempunyai kelebihan database ataupun informasi membuat presentasi yang bagus untuk mengajarkan. Tapi saya mementoring biasa dari pengalaman saya pribadi dalam saya membangun perusahaan itu dari nol menjadi perusahaan yang besar. Nah, jadi itu adalah kekurangan dan kelebihannya yang perlu dan Endin ketahui. Jadi kalau mau memilih mentor yang bagus, memilih coach yang bagus, cek track record-nya, cek portofolionya. Apakah dia pernah mementoringin seseorang menjadi pengusaha yang sukses. Tapi kalau memang benar dia ada, dia pernah, itu bagus kemudian. Apalagi mendapatkan seorang pengusaha yang mempunyai ilmu komunikasi yang bagus. Itu seperti, kalau saya lihat tuh, Bro Renner ya, saya juga follow Instagram dia, itu juga dia salah satu pengusaha muda yang sukses dan mempunyai ilmu komunikasi yang bagus. Itu luar biasa itu jarang dimilikin. Ya kan? Ada juga yang orang coach juga mempunyai bisnis lumayan dan dia juga bisa ngajarin orang, dia bisa bikin seminar berbayar. Itu juga boleh. Tapi yang perlu dihindari adalah para mentoring, para mentor, para coach, para motivator, ya kan, yang hanya mengutip-ngutip, tiba-tiba membuat presentasi, membuka biaya seminar yang mahal, tapi dia tidak pernah punya pengalaman untuk mensukseskan orang lain. Itu namanya penjual lidah, teman-teman. Jadi mesti dibedakan antara coach yang asli sama penjual lidah. Jadi penjual lidah tuh ya modalnya cuma ngomong, ngutip, jual. Karena dia ilmu komunikasinya bagus, jadi semua orang percaya. Padahal dia tidak mempunyai track record menyukseskan orang lain. Nah, jadi itu yang kemudian perlu perhatikan, perlu didalamin, perlu tidaknya memakai coach atau mentor. Tapi jelas kalau memakai coach mentor, di compare Anda belajar sendiri dari buku, pasti jalannya jalan tol. Tapi kalau kayak saya mulai sendiri, saya banyak membuat kesalahan-kesalahan yang itu menjadi pembelajaran saya. Makanya saya bikin satu buku yang kemarin itu adalah Yang Muda Yang Kaya. Jadi buku ini yang saya buat ini sebagai sarana kepada pemula bisnis agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan bisnis yang saya perbuat. Yang tadi saya bilang itu, kalau Anda membaca buku itu dan memakai coach, otomatis tujuannya adalah jalan tol agar kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pengusaha itu tidak diulangi oleh Anda. Saya ambil contoh yang paling penting dari pengalaman saya bisnis adalah sales. Jadi saya dulu itu kan tidak pernah pakai coach, tidak pernah pakai mentor. Di buku saya juga ada tuh, bahwa sales itu tidak boleh menagih, sales itu juga tidak boleh mengirim barang. Kenapa? Nah, karena saya bisa membuat satu prinsip ini karena itu pengalaman saya dalam berusaha, teman-teman. Jadi dulu sales saya itu boleh nagih, boleh kirim barang. Jadi karena dia bisa kirim barang, terus dia terima DO-nya, terus dia bisa kirim invoice sendiri, nah, itu membuat celah terjadinya penggelapan uang. Ya. Tapi kalau Anda membaca buku saya ataupun memakai coach, itu tidak akan terjadi terhadap kalian sebagai pemula bisnis. Nah, tapi karena saya tidak memakai coach ataupun tidak punya pengalaman bisnis seperti itu, tidak baca buku tentang bisnis, jadi pengalaman itu yang saya lakukan. Nah, yang perbedaannya seperti itu ya. Kalau tidak pakai coach, jelas itu jalannya masih gini. Tapi kalau pakai coach atau mentor, orang yang Anda percaya mampu, itu jalannya jalan tol. Jadi kesalahan-kesalahan yang tidak penting tidak perlu dilewatin dan Anda langsung ke poin-poin penting di bisnis tersebut. Nah, jadi
Itu penjelasan dari saya terkait juga penjual lidah. Jadi pilihlah coach atau mentor yang memang capable dan bisa membantu Anda. Kalau dia selalu memaksakan, kamu harus ikut, pasti sukses ikut seminar saya, belum tentu. Cek dulu track recordnya. Nah, itu namanya salah satu mungkin penjual lidah. Memaksakan orang yang memang tidak mampu, tidak punya uang untuk ikut seminarnya. Tapi kalau dia coach yang bagus, mentor yang bagus, dia akan ngomong, oh kamu jangan dulu ya, karena kamu tidak punya uang, mendingan makan dulu, mendingan untuk yang lainnya dulu. Ataupun kalau mungkin dia orang baik, dia bisa kasih gratis. Setelah sukses baru bisa mungkin bisa profit sharing atau apapun itu. Nah, itu adalah coach yang bagus. Hindarin para penjual lidah yang hanya ingin mendapatkan uang dari seminar yang Anda ikutin. Dengan embel-embel, kalian kaya, kalian cepat sukses. Itu dia kemudian. Jadi ini adalah ringkasan yang saya buat, apakah Anda perlu coach atau mentoring. Atau mentor. Nah, kalau motivator beda lagi, karena motivator saya lihat mereka itu adalah memberikan motivasi kepada kita untuk kalian lebih maju, ya kan? Nah, ini sekiranya informasi ini bisa berguna untuk para pemula bisnis, untuk yang ingin menjadi pebisnis. Jadi jangan terburu-buru pakai coach, ikut seminar yang nggak jelas. Pilihlah seminar yang bermutu dan memang bermanfaat buat Anda. Semoga sharing ini bermanfaat buat kalian semua dan hindari para penjual lidah. Sukses selalu buat dan endingku. Salam bengis.